Karena kalau mental orang sakit, maka ia bisa lebih bahaya dari melukai tubuhnya. Bahkan bisa membunuh dirinya kalau dia terkena mentalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari dari Kecamatan Tapindo Utara. Siap. Ingin bertanya, Bib, apa kata Islam tentang kesehatan mental dan tekanan emosional di kalangan anak muda? Bagi Gen Z kan kita kebanyakan yang udah masuk dunia kerja. Untuk beberapa generasi kan kita udah masuk dunia kerja, terutama dari Gen Z yang tahun 2000-an. Iya. Sekian dari ulun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung ditanggapi, Bib. Mikrofon. Langsung? Langsung, Bib. Oh iya. Langsung. Iya, soal kesehatan mental bahwa begini, dalam Islam kita diajarkan bahwa manusia itu bukan hanya tubuhnya, tapi manusia itu ada 3 aspek selain tubuhnya. Dia ada akalnya yang harus dijaga. Bahkan Allah katakan, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Siapa yang mengurusi akalnya, maka Allah angkat derajatnya melebihi derajat orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ada aspek ruhnya. Ruhnya ini juga dijaga, kata Allah. Ruh harus dijaga karena ruh itu adalah wadahnya Allah. Nabi Muhammad katakan, kalau ruhnya baik, maka semua akan baik. Kalau hatinya baik, semuanya akan jadi baik. Maka hati-hati dengan hatinya. Dan yang ketiga, selain tubuh, selain pikiran, selain ruh, maka kemudian manusia itu memiliki jiwa. Jiwa itu yang disebut dengan mental. Mental ini sebelum orang barat menciptakan yang namanya psikologi, Islam sudah bikin rumah sakit mental pertama di Baghdad di tahun 1700-an. Rumah sakit mental, rumah sakit jiwa pertama itu bukan di barat. Rumah sakit jiwa pertama itu miliknya umat Islam di kekhalifahan Islam di Baghdad pada saat itu. Artinya Islam telah mengajarkan kita untuk menjaga mental kita. Karena itu di Islam kita diajarkan katakan yang baik atau diam. Karena kenapa? Karena khawatir menyakiti mental orang. Karena kalau mental orang sakit, maka ia bisa lebih bahaya dari melukai tubuhnya. Melukai tubuh dikasih betadin sembuh. Melukai tubuh bisa hilang lukanya dengan disembuhkan. Tapi kalau mentalnya kena, itu bisa bahaya. Orang bahkan bisa membunuh dirinya kalau dia terkena mentalnya. Maka mental itu adalah sesuatu yang penting dalam Islam. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita, ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Kalau kalian ingin sehat mentalnya, maka zikir kepada Allah. Apa itu zikir? Zikir itu bukan hanya kata-kata. Kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang dekat kepada Allah, beliau katakan, zikir itu bukan ketukan tasbih. Zikir itu bukan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Bukan hanya itu. Kata Jalaluddin Rumi, zikir itu adalah ketukan hati dan pikiran yang selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah maksudnya apa? Kenapa ingat kepada Allah bikin kita sehat secara mental, sehat secara jiwa? Karena ketika kita ingat kepada Allah, maka kita berarti mengingat Allah yang berkata di dalam Al-Quran, wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah yang maha menjaga kamu dengan penjagaan yang begitu kuasa dan begitu cinta kepada kamu, sehingga kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu cemas tentang masa depan kamu, kamu tidak perlu overthinking tentang masa lalu kamu tidak perlu takut kepada jodohmu yang belum datang, kamu tidak perlu takut kepada skripsimu yang tidak selesai-selesai, kamu tidak perlu takut dengan pekerjaan yang tidak kunjung datang padahal sudah ngelamar kemana-mana, karena wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Karena ada Allah yang menjaga kamu melebihi ibumu dalam menjaga kamu, bahkan melebihi kamu dalam menjaga dirimu sendiri. Maka kuncinya apa? Ala bidzikrillah. Makanya kamu berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga Allah yang mengurus urusan kamu dan Allah adalah pengurus terbaik bagi segala urusan kita. Sehingga mental kita tenang. Mau tidur gak kepikiran apa-apa. Karena ada Allah yang sudah mengurus urusan kita. Dan Allah ketika mengurus urusan kita,
jauh lebih baik daripada kita mengurus urusan kita sendiri. Oleh karena itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku senang ketika doaku dikabulkan oleh Allah karena keinginanku artinya direstui oleh Allah. Tapi aku lebih senang ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah dan diganti dengan apa yang menjadi kehendak Allah, karena berarti kehendakku itu tidak baik dan diperbaiki oleh Allah dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, mentalnya akan tenang karena dia tahu bahwa Allah menjaga kita. Karena jangankan dijaga oleh Allah, kita naik pesawat aja kita gak kenal pilotnya, tenang. Karena kita tahu pilotnya pasti pernah belajar naik pesawat. Apalagi kalau kita menjadi penumpang di buminya Allah dengan keyakinan bahwa yang menjaga kita Allah, maka kita pasti akan tenang sehingga tidak akan terkena mental kita. Tapi kalau ada yang kemudian mengalami masalah mental, jangan dibiarkan. Dia harus diobati melalui dokter untuk urusan mental. Nama dokter untuk urusan mental itu psikolog atau psikiater. Kalau nggak tahu di mana psikolog dan psikiater, dan harganya biasanya mahal. Kalau nggak punya duit, nggak punya uang untuk datang ke psikolog dan psikiater, karena kata Allah bahwa fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu punya masalah, tanya ke ahlinya. Kalau masalahnya agama, nanya ke ulama, nanya ke tuan guru, nanya ke habaib. Kalau masalahnya mental, nanya ke psikolog dan psikiater. Kalau nggak tahu di mana psikolog dan psikiater atau nggak punya uang untuk membayar psikolog dan psikiater, ulun punya yang namanya klinik psikolog dan psikiater gratis. Klinik mental namanya Rumah Cahaya. Buat yang punya Instagram ada yang namanya @info_rumah_cahaya. Itu ada jasa psikolog dan psikiater gratis bagi siapa saja warga Kabupaten Tapin yang membutuhkan kebutuhan psikolog dan psikiater gratis tanpa harus ke Jakarta, karena nanti konsultasinya secara online melalui HP ataupun laptop. Begitu, terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah.